Di sebuah desa kecil yang damai, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, bayang-bayang gelap mulai menyelinap diam-diam. Yani, seorang pria sederhana dengan masa lalu yang rumit, berjuang dengan tekanan yang tak terlihat. Kenapa kau terus mencurigai aku? Kau berkhianat. Aku tahu ada yang terjadi. Sementara Levernia, istrinya, mencoba mempertahankan keluarga yang mulai retak. Tapi kau selalu berubah, semakin jauh dari kami. Aku hanya ingin keluargaku tetap utuh. Tapi ketegangan yang membara di balik senyuman akan segera meledak. Polisi menemukan sebilah parang berlumuran darah yang tergeletak di tepi kali Noeponov, disertai batu-batu berserakan di sekitar lokasi. Jejak kaki yang tercetak di lumpur menunjukkan pergerakan seseorang yang tergesa-gesa menuju dan menjauh dari titik kejadian. Selain itu, pakaian yang robek dan bercak darah ditemukan tak jauh dari situ, menambah misteri yang mengelilingi kejadian. Barang bukti ini menjadi kunci untuk membuka fakta yang selama ini tersembunyi. Setiap jejak menyimpan cerita yang harus diungkap oleh aparat. Dari sinilah kejadian bermula. Dari sebuah percikan kecil yang menyulut tragedi yang tak terbayangkan sebelumnya. Senin pagi, 3 Maret 2025, udara desa Skinu di Kecamatan Toyanas terasa tenang, namun penuh ketegangan yang tersimpan di balik kesunyian. Aktivitas pagi dimulai seperti biasa, dengan Yani Taniu dan keluarganya bersiap menuju kebun jagung yang berbatasan dengan kali Noeponov. Di balik rutinitas yang tampak biasa itu, ada kegelisahan yang samar terlihat di wajah Yani. Suara burung dan gemerisik dedaunan menemani langkah mereka, namun perasaan waspada menyelimuti suasana. Masyarakat desa masih tidur pulas, tak menyadari akan bencana yang tengah menunggu. Ketegangan bawah sadar ini menjadi pertanda yang kelak akan berubah menjadi tragedi. Sebuah hari yang tampak normal menyimpan benih malapetaka yang segera akan terungkap. Keluarga Yani Taniu dikenal sebagai keluarga yang harmonis di mata tetangga, dengan hubungan suami istri yang tampak mesra dan penuh perhatian. Sarifa dan Desika, dua putri mereka, selalu ceria dan aktif, sering bermain di halaman rumah dan ikut membantu menjaga tanaman jagung di kebun. Tetangga sering melihat Yani dan Levernia bekerja bersama, saling mendukung dalam menjaga rumah dan merawat anak-anak. Hubungan mereka kerap dipuji sebagai contoh keluarga yang utuh dan bahagia di desa. Keluarga besar sering berkumpul dan berbagi cerita tentang kebersamaan mereka yang erat. Anak-anak mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua dengan disiplin namun lembut. Semua ini membuat warga desa percaya bahwa keluarga Taniu adalah keluarga yang damai dan tak pernah terbayangkan akan mengalami tragedi. Yani dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pendiam yang jarang berbicara banyak di desa, namun memiliki reputasi keras kepala dalam urusan pekerjaan tani. Levernia, istrinya, adalah ibu rumah tangga yang cekatan dan penuh perhatian, sering terlihat sibuk mengurus rumah dan anak-anak sambil membantu tetangga. Dalam komunitas desa, mereka dihormati, meski jarang menunjukkan emosi secara terbuka. Rekan-rekan kerja Yani menyebutnya pria yang disiplin, namun sulit diajak berdiskusi soal pribadi. Levernia juga dikenal ramah dan pandai menjaga hubungan sosial dengan warga sekitar. Kehidupan mereka berdua di mata orang luar tampak seimbang, meski ada ketegangan yang tersembunyi di baliknya. Sosok mereka seolah menjadi gambaran keluarga sederhana yang berjuang bersama di tengah kerasnya hidup di NTT. Levernia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap. Yani akhir-akhir ini, terutama saat mereka mencari udang di kali Noeponov. Ucapan Yani yang tiba-tiba menusuk hati, membuat suasana menjadi tegang dan membekas dalam benak Levernia. Ia mencurigai niat Yani untuk menikah lagi, meski belum ada bukti pasti, hanya firasat yang kian kuat. Ketika Yani bertanya sinis, "Kamu ajak saya mencari udang supaya saya mati, kamu kawin lagi?" Suasana menjadi dingin. Kata-kata itu seperti bisikan ancaman yang terus mengusik pikiran Levernia. Suara gemericik air kali tak mampu menenangkan hati yang mulai gelisah. Bisikan konflik kecil ini menjadi awal retak yang sulit diperbaiki. Pertengkaran kecil meledak di kebun jagung saat Yani marah terhadap tuduhan Levernia
yang terus menyinggung soal pernikahan lagi. Mereka saling beradu kata. Dengan Yani membantah keras niat tersebut dan menganggap tuduhan itu tidak masuk akal. Namun, ketegangan itu segera mereda setelah Levernia mencoba menenangkan suaminya dengan suara lembut dan air mata kecil. Mereka berusaha menutupi luka dalam dengan menjalani hari seperti biasa, seolah tak ada yang salah. Anak-anak yang bermain di sekitar tak menyadari retakan yang mulai melebar di antara orang tua mereka. Perdebatan itu menjadi penanda pertama dari konflik yang kelak tak bisa ditutupi lagi. Meski sempat damai, benih masalah itu tetap bersemayam di hati masing-masing. Hubungan Yani dan Levernia tampak kembali harmonis di mata tetangga. Dengan tawa dan canda yang kembali mengisi rumah kecil mereka, anak-anak tetap riang bermain di halaman, seakan tak ada masalah yang mengganggu kehidupan keluarga. Namun, di balik senyum itu, ada beban berat yang mulai mengendap dalam hati mereka berdua. Perasaan curiga dan luka lama yang tak pernah diungkapkan membuat kedamaian itu rapuh dan mudah pecah. Mereka memilih diam dan menyembunyikan kegelisahan masing-masing daripada menambah masalah. Harmoni yang tampak hanyalah topeng untuk menyembunyikan kenyataan pahit. Beban yang menumpuk itu akhirnya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Levernia mengajak Yani dan kedua putrinya ke Kali Poli untuk mencari udang, sebuah aktivitas yang biasa, tapi kali ini memicu sesuatu yang lebih besar. Ajakan itu seperti percikan api yang menyulut amarah. Yani membuat emosi yang selama ini terpendam meluap tanpa terkendali. Yani merasa ada konspirasi yang disusun oleh Levernia untuk mengusirnya dan menikah lagi, sebuah tuduhan yang mengoyak ketenangan keluarga. Ketegangan meningkat dengan cepat, kata-kata tajam dan curiga bergantian meluncur di udara pagi itu. Suasana yang awalnya santai berubah menjadi medan perang batin yang tak terlihat. Konflik ini menjadi puncak sebelum tragedi, sebuah ledakan yang belum selesai. Dari sinilah kisah kelam itu mencapai titik kritis yang menggantung. Sementara ketegangan dalam keluarga Tanyu memuncak, warga desa Skinu sibuk dengan aktivitas harian mereka, dari berdagang hingga menyiapkan lahan pertanian. Polisi fokus mengumpulkan keterangan dari saksi lain yang dianggap lebih mudah diajak bicara dan tidak terlibat langsung dalam kasus ini. Berita di radio desa ramai membahas hasil panen jagung dan kegiatan budaya yang akan datang, mengalihkan perhatian dari persoalan dalam rumah tangga Yani. Petugas kepolisian juga menyelidiki laporan-laporan lain yang tidak terkait langsung dengan keluarga Tanyu untuk mengisi waktu. Para tetangga terlihat saling bertukar kabar tentang cuaca dan hasil tangkapan ikan di kali, tanpa menyadari bahaya yang tengah mengintai di balik rumah Yani. Narasi berputar pada hal-hal kecil yang tampak penting, namun sebenarnya menjadi pengalihan dari akar masalah. Apa yang tidak diungkapkan tentang konflik keluarga tetap tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Matahari mulai condong ke barat, warga desa Skinu bersiap menyambut malam dengan menyalakan api unggun dan menyiapkan makan malam bersama keluarga. Persiapan pesta adat kecil-kecilan tengah berjalan, membuat suasana desa seolah penuh kegembiraan dan kedamaian. Namun, di balik itu semua, ketegangan dalam hati Yani semakin mengeras. Meski hal itu tak pernah tampak di depan umum, ia berjalan di kebun jagung dengan langkah berat, pikirannya dipenuhi keraguan dan tekanan yang sulit diungkapkan. Petugas desa juga sibuk mengurus persiapan acara, tanpa menyadari betapa gentingnya kondisi psikologis Yani saat itu. Suasana malam semakin gelap, sementara ketegangan yang tersembunyi di dalam diri seorang ayah perlahan mendidih. Semua seolah berjalan normal, tapi bahaya semakin mendekat tanpa disadari oleh siapapun. Pagi itu, Yani mengambil batu di tepi kali dengan tangan gemetar, melampiaskan amarahnya yang telah lama terpendam pada Levernia yang berdiri di dekatnya. Kata-kata tajam mereka bergema di antara suara air mengalir dan pepohonan yang diam menyaksikan. Dalam ledakan kemarahan yang tak terkendali, Yani mengejar kedua putrinya yang berlari ketakutan di sepanjang tepian Kali Noeponov. Parang di tangannya menyayat udara sebelum menghantam tubuh Desika yang tak berdaya, disusul Sarifa yang berusaha melarikan diri, namun tetap menjadi korban keganasan ayahnya. Teriakan Levernia yang berusaha melerai dibalas dengan lemparan batu, keras, memaksanya berlari menyelamatkan diri. Suara jeritan dan benturan parang mengisi pagi sunyi itu, membekas dalam ingatan siapa saja yang mendengar.
Tragedi itu berakhir dengan nasib Levernia yang menggantung, berhasil kabur namun penuh luka dan trauma. Desa Skinu mulai heboh dengan kabar kejadian tragis yang menyelimuti pagi hari itu. Tapi suasana belum berubah menjadi keramaian yang gaduh. Warga berdiskusi dengan ragu-ragu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Taniu. Polisi mulai melakukan penyelidikan serius, mengumpulkan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Levernia dirawat di puskesmas dengan luka dan trauma yang dalam, sementara keluarganya berusaha kuat di tengah kesedihan yang membekap. Ketegangan dan kesedihan menyelimuti desa kecil itu, seperti kabut yang sulit dihilangkan oleh sinar matahari. Meskipun tragedi sudah lewat, bayang-bayangnya terus menghantui setiap sudut desa dan hati penduduknya. Hening itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang pernah diucapkan tentang luka yang belum sembuh. Setelah kejadian berdarah, Yani melarikan diri ke semak-semak di pinggir desa, dengan parang masih di tangan dan napas tersengal-sengal. Warga yang mengetahui kejadian itu segera berkumpul dan membentuk tim pengejaran bersama aparat kepolisian dari Polsek Amanatun Utara. Dalam kegelapan pagi, terjadi pertarungan singkat antara Yani dan Nikanor Leni yang berusaha melerai dan malah menjadi korban bacokan parang. Yani terlihat semakin kalap dan sulit dikendalikan, tapi semangat warga dan polisi tidak surut dalam mengejar pelaku. Akhirnya, di sebuah ladang jagung, Yani berhasil ditangkap dengan perlawanan yang minim karena kelelahan dan kesadaran mulai memudar. Pelaku diamankan dengan ketat, dibawa ke Polsek Amanatun Utara untuk proses lebih lanjut. Penangkapan itu menutup babak kekerasan dan membuka pintu penyelidikan yang lebih dalam. Di ruang interogasi yang sepi dan dingin, Yani duduk termenung, wajahnya penuh luka dan kelelahan, tapi matanya masih menyimpan kemarahan yang membara. Polisi mulai menggali sisi lain dari sosok pria itu, menanyakan tekanan ekonomi yang dialami dan konflik batin yang selama ini terpendam. Yani mengungkapkan beban berat sebagai kepala keluarga dan ketakutannya kehilangan posisi sebagai suami. Motif tersembunyi yang sulit diungkap muncul satu persatu, antara rasa cemburu, kekecewaan, dan harapan yang hancur. Saksi-saksi yang hadir mulai menceritakan kejadian dari sudut pandang berbeda, membuka tabir gelap yang selama ini terselubung. Tekanan psikologis yang menekan Yani perlahan terlihat sebagai pemicu tindakan kekerasan. Polisi mulai menyusun gambaran lengkap yang menjelaskan mengapa tragedi ini bisa terjadi. Tetangga-tetangga yang selama ini hidup berdampingan dengan keluarga Taniu mulai buka suara dengan penuh haru dan keterkejutan. Mereka menceritakan perubahan sikap Yani, yang dulunya pendiam menjadi mudah marah dan sering menyendiri. Keluarga dan kerabat mengungkapkan bagaimana retaknya hubungan rumah tangga yang selama ini tersembunyi rapat di balik senyum dan ucapan sehari-hari. Beberapa saksi mengingat malam-malam sunyi, yang diwarnai suara pertengkaran samar dari dalam rumah Yani. Mereka juga menyayangkan bahwa tidak ada yang menduga konflik itu bisa berujung tragis seperti ini. Suara-suara ini menjadi potret hidup yang menguak sisi kelam kehidupan keluarga yang selama ini tampak biasa. Dari sudut pandang mereka, tragedi ini adalah kombinasi dari kesalahpahaman, tekanan sosial, dan emosi yang tidak terkelola. Mereka berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi desa dan keluarga lain. Pemeriksaan intensif mengungkap bahwa tuduhan Yani terhadap Levernia soal niat menikah lagi bukan sekadar cemburu kosong, melainkan akumulasi dari rasa tidak aman dan ketidakpercayaan yang dalam. Budaya dan tekanan sosial di desa Skinu memperberat situasi, di mana seorang pria merasa harga dirinya terancam jika kehilangan istrinya. Narasi menyelami kompleksitas psikologis Yani yang terjebak dalam konflik tradisi dan modernitas. Ia merasa dikhianati dan terpojok, sehingga memilih jalan tragis sebagai pelarian dari tekanan batin yang tak tertahankan. Fakta ini menjadi kunci memahami motif di balik kekerasan yang dilakukannya, meski tidak bisa dibenarkan. Budaya patriarki dan norma sosial turut memengaruhi dinamika rumah tangga yang rapuh ini. Narasi menutup bab dengan refleksi atas pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan manusia dalam keadaan tertekan. Kejadian tragis di desa Skinu memicu perpecahan yang tajam di antara warga dengan kelompok yang membela Levernia dan yang masih simpati kepada Yani, menciptakan ketegangan sosial yang sulit diredam. Diskusi di balai desa dan warung kopi jadi ajang adu pendapat,
bahkan menimbulkan permusuhan kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Keluarga besar Taniu pun terpecah, sebagian mengutuk tindakan Yani, sementara yang lain mencoba membela dengan alasan tekanan hidup dan psikologis. Stigma sosial menghantui nama baik keluarga korban maupun pelaku, memperburuk luka yang sudah ada. Dalam suasana penuh kecurigaan, solidaritas komunitas yang dulu erat mulai memudar, digantikan oleh rasa takut dan waspada. Konflik ini tak hanya soal individu, tapi juga menggambarkan dinamika sosial desa yang rentan terhadap isu kekerasan dan prasangka. Desa Skinu kini terjebak dalam bayang-bayang perpecahan yang membayangi masa depan mereka. Proses hukum atas tragedi di Desa Skinu berjalan panjang dan melelahkan, dengan berbagai sidang yang menghadirkan keterangan saksi, ahli psikologi, dan pihak kepolisian. Di ruang sidang, ketegangan terlihat jelas antara keluarga korban yang mendambakan keadilan dan pihak pembela yang mencoba menjelaskan tekanan batin pelaku. Ahli psikologi memberikan penjelasan mendalam tentang kondisi mental. Yani yang terganggu, berusaha menyeimbangkan fakta dan belas kasih. Keluarga Levernia berharap hukum memberi putusan yang adil demi penghormatan pada nyawa yang hilang dan mencegah tragedi serupa. Persidangan menjadi arena konflik emosi yang juga membuka mata warga desa tentang seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Harapan akan keadilan menjadi satu-satunya penghiburan bagi mereka yang terdampak langsung. Sidang-sidang itu menandai babak baru dalam perjalanan panjang pemulihan keluarga dan masyarakat. Warga Desa Skinu mulai merenung dan berdiskusi tentang pentingnya komunikasi terbuka dan saling pengertian dalam keluarga untuk mencegah tragedi serupa. Forum-forum desa diadakan, membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya memperkuat nilai kekeluargaan yang selama ini terabaikan. Berbagai kelompok perempuan dan tokoh masyarakat mengambil peran aktif mengedukasi warga tentang tanda-tanda konflik yang berbahaya. Refleksi ini menjadi momentum penting untuk mengikis stigma dan membuka ruang bagi korban kekerasan agar berani bersuara. Masyarakat menyadari bahwa penyelesaian masalah rumah tangga tidak bisa hanya diserahkan pada individu, tapi harus melibatkan dukungan komunitas. Kesadaran akan perlunya pendampingan psikologis dan sosial mulai tumbuh sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Desa Skinu perlahan berusaha bangkit dari luka, membangun solidaritas yang baru dari puing-puing masa lalu. Tragedi di Desa Skinu meninggalkan bekas luka mendalam yang tak mudah sembuh, terutama bagi Levernia yang kehilangan kedua putrinya dan harus berjuang pulih dari trauma fisik dan batin. Kehancuran keluarga Taniu menjadi cermin pahit tentang betapa rapuhnya ikatan yang pernah terlihat harmonis. Desa yang dulu ramai kini terasa hampa. Bayang-bayang kehilangan meliputi setiap sudut, rumah dan ladang. Luka ini bukan hanya milik individu, tapi juga komunitas yang menyaksikan dan merasakan dampaknya setiap hari. Narasi ini menutup cerita dengan refleksi penuh pilu, namun syarat makna tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan yang harus dirangkai kembali. Bayangan tragis itu menjadi pengingat bagi semua, agar lebih waspada dan peduli pada sesama. Sebuah akhir yang menyayat hati, namun membuka pintu untuk belajar dan berubah demi masa depan yang lebih baik.